Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Materi yang akan kita bahas meliputi yang pertama definisi pengambilan keputusan, kemudian tahap-tahap pengambilan keputusan, dan yang ketiga pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan, 4 penggunaan pohon keputusan sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kita masuk ke pengertian pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya suatu kesimpulan. Kemudian yang kedua, tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, kita mendefinisikan masalah. Kemudian yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan. Yang ketiga, melakukan identifikasi masalah dari setiap masalah. Yang keempat, memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing. Yang kelima, memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah yang berlaku pada umumnya. Kemudian, pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, para manajer menempatkan perspektif etika sebagai penguat keputusan. Oleh karena itu, untuk membuat suatu keputusan menjadi lebih aspiratif, maka dibuatlah berbagai bentuk pendekatan. Nah, bentuk-bentuk pendekatan untuk mengambil keputusan ada 4. Yang pertama, pendekatan manfaat. Kemudian yang kedua, pendekatan individualisme. Kemudian yang ketiga, pendekatan hak-hak moral. Dan yang keempat, pendekatan keadilan. Nah, untuk pendekatan manfaat, artinya keputusan diambil berdasarkan mana yang lebih tinggi nilai manfaatnya dari 2 atau lebih keputusan yang diambil. Kemudian pendekatan individualisme. Artinya konsep yang dinyatakan suatu tindakan adalah bermoral jika mendukung kepentingan jangka panjang individu yang akhirnya mengarah kepada kepentingan yang lebih besar. Yang ketiga, pendekatan hak-hak moral adalah konsep etika yang memandang keputusan-keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Kemudian pendekatan keadilan. Menurut pendekatan keadilan menyatakan bahwa keputusan moral harus didasarkan pada standar keadilan dan tidak mutlak atau memihak. Kemudian pengguna pohon keputusan sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaannya adalah untuk lebih memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan sederhana. Nah, menurut Kamaluddin, pohon keputusan yang lengkap mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, titik pilihan. Yang kedua, cabang alternatif. Yang ketiga, cabang hasil. Kemudian yang keempat, kesuksesan. Nah, menurut titik pilihan, merupakan hasil dari sebuah keputusan yang diperoleh dari beberapa alternatif yang merupakan suatu pilihan yang terbaik. Kemudian yang kedua, cabang alternatif
Ini keputusan merupakan banyak kemungkinan pilihan jawaban dari suatu persoalan yang berpangkal pada titik pilihan. Yang ketiga, cabang hasil. Menurut cabang hasil ini adalah banyaknya kemungkinan meraih suatu hasil dari titik hasil, dan pada tiap-tiap ujung alternatifnya ada nilai kesuksesan. Kemudian yang keempat, kesuksesan merupakan sekumpulan biaya yang mungkin dihasilkan yang diakibatkan oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan dasar yang acak. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup dengan topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.